Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Materi ini disusun oleh 1. Zakiyatun Nisaul Hanifah, 2. Widya Nurhayati, 3. Kamaluddin, 4. Inesha Ayu Manesha, dan 5. Fadilah Amalia. Baik, kita mulai. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah suatu proses perencanaan secara lebih terperinci tentang kegiatan penjualan perusahaan untuk periode tertentu di waktu yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa anggaran penjualan hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari seluruh rencana perusahaan di bidang pemasaran. Contoh rencana perusahaan di bidang pemasaran. 1. Rencana tentang sasaran atau tujuan pemasaran selama periode yang akan datang. Misal, mencapai laba maksimal, pengembangan pasar, mempertahankan market share, dan memperkenalkan produk baru. 2. Rencana tentang organisasi penjualan yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Ketiga, rencana tentang saluran distribusi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Keempat, rencana biaya distribusi selama periode yang akan datang. Kelima, rencana tentang media-media promosi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Keenam, rencana tentang biaya promosi selama periode yang akan datang. Dan ketujuh, rencana tentang pengembangan produk selama periode yang akan datang. Berhasil tidaknya suatu perusahaan tergantung pada keberhasilan pada bagian pemasaran dalam meningkatkan penjualan. Penjualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan mencari laba yang maksimal. Karena itu, anggaran penjualan disusun lebih dahulu dan merupakan dasar dalam penyusunan anggaran lainnya. Kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan akan mengakibatkan anggaran yang lain juga menjadi salah. Tujuan penyusunan anggaran. 1. Untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang akan dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Agar perusahaan memperoleh laba yang maksimal, maka pendapatan penjualan diusahakan setinggi-tingginya dan beban ditekan serendah-rendahnya. 2. Untuk meningkatkan penjualan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas barang yang dijual atau menaikkan harga jual per unit barang yang dijual. Bila memungkinkan, kedua cara dapat digunakan. Namun jika tidak memungkinkan, cara lain yang dapat dilakukan yaitu menurunkan harga jual per unit untuk meningkatkan kuantitas barang yang dijual. Kegunaan anggaran penjualan. Secara umum, 1. Sebagai pedoman kerja. Di dalam anggaran yang telah disusun semua unit kegiatan operasional perusahaan yang akan dilakukan, dan setiap kegiatan itu telah dinyatakan kesatuan unit uang. Dengan demikian, anggaran dijadikan acuan, patokan dalam setiap kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perencanaan atau menyimpang dari yang direncanakan. 2. Sebagai alat koordinasi. Dalam perusahaan, terdapat berbagai jenis kegiatan perusahaan seperti bagian produksi, pemasaran, pembelanjaan, administrasi, dan personalia. Semua bagian ini ada kesatuan kerja yang dituangkan dalam program atau kegiatan yang dilakukan, dan juga telah dilakukan perkiraan biaya atau cost. Kesatuan kerja yang ada pada masing-masing bagian ini harus dapat saling menunjang, saling mendukung satu sama lainnya, sehingga dalam gerak aktivitas itu searah selaras. Bila suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dapat berjalan searah dan selaras, di samping itu dapat dicegah terjadi suatu kegiatan yang dilakukan tidak tumpang tindih,
berarti koordinasi berjalan dengan baik. 3. Sebagai alat pengawasan. Anggaran yang telah disusun dapat dijadikan sebagai pedoman, sebagai alat koordinasi untuk menjalankan itu semua. Perlu dilakukan suatu tindakan yang disebut sebagai pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah dibuat untuk mencegah terjadi penyimpangan, baik yang disengaja atau dengan sengaja, cara preventif atau persuasif. Secara khusus, anggaran penjualan yang disusun berguna sebagai dasar penyusunan bagi semua anggaran-anggaran atau budget lain dalam perusahaan. Mengapa dikatakan demikian? Karena penjualan merupakan tumpuan bagi semua aktivitas perusahaan, dalam arti penjualan akan mendatangkan penerimaan, pendapatan, dan keuntungan. Sebab bagi perusahaan yang mengawasi pasar dan persaingan, anggaran penjualan harus disusun paling awal daripada semua anggaran yang lain yang ada dalam perusahaan. Tujuan anggaran penjualan yaitu ada 4. 1. Mengurangi ketidakpastian di masa depan. 2. Memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. 3. Memberikan informasi dalam profit planning control. 4. Untuk memudahkan pengambilan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Faktor intern. Yang termasuk dalam faktor intern adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri seperti 1. Penjualan tahun yang berlalu meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualannya. 2. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan seperti tentang pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga jual, dan sebagainya. 3. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perusahaannya di waktu yang akan datang. 4. Tenaga kerja yang tersedia baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahlian serta kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. 5. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Faktor eksternal, yaitu termasuk dalam faktor ekstern adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi di sana mempunyai pengaruh terhadap anggaran penjualan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Keadaan persaingan di pasar. Keadaan persaingan apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. 2. Posisi perusahaan dalam persaingan. 3. Tingkat pertumbuhan penduduk. 4. Tingkat penghasilan masyarakat. 5. Keadaan konsumen dan selera konsumen. 6. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan. 7. Agama, adat, istiadat, dan kebiasaan masyarakat. 8. Berbagai kebijakan pemerintah dui bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. 9. Kemajuan teknologi dan barang substitusi. Bentuk anggaran penjualan. Untuk menyusun anggaran penjualan diperlukan peramalan penjualan, forecasting, khususnya penaksiran tentang jumlah produk yang diperkirakan akan mampu dijual beserta harga jualnya, yang masing-masing dikaitkan dengan jenis produk yang akan dijual, dengan waktu serta tempat penjualannya. Dengan menggunakan berbagai cara penaksiran yang berbeda, akan diperoleh angka taksiran yang berbeda pula. Angka-angka taksiran ini tidak dengan sendirinya menjadi angka yang dimuat dalam anggaran penjualan, melainkan merupakan bahan pertimbangan yang masih akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan anggaran.
Tidak ada suatu bentuk standar yang harus digunakan oleh perusahaan jika akan menyusun anggaran penjualan. Ini berarti tiap-tiap perusahaan memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya. Namun, harus mencakup rencana tentang jenis kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat penjualan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Anggaran penjualan hendaknya menyebutkan dengan jelas jenis produk yang akan dijual serta jumlah unit dari masing-masing produk tersebut. Yang kedua, rincian daerah pemasaran. Bagi perusahaan-perusahaan di dalam penyusunan anggaran penjualan perlu untuk memperlihatkan kemana saja produk perusahaan tersebut akan dijual. Hal ini sangat membantu untuk memudahkan pengawasan penjualan. Yang ketiga, diskriminasi harga. Jika harga untuk masing-masing daerah pemasaran ini tidak dijelaskan, maka penjualan produk perusahaan tersebut akan mengalami beberapa kesulitan dalam pemantauannya karena terdapat beberapa harga yang berbeda antara satu daerah dengan daerah pemasaran lainnya. Yang keempat, potongan harga. Untuk memudahkan pengawasan penjualan produk perusahaan, maka dalam anggaran yang disusun seharusnya disebutkan seberapa banyak potongan yang akan diberikan oleh perusahaan sehubung dengan pembelian dengan persyaratan-persyaratan khusus tersebut. Yang kelima, periode penyusunan. Untuk keperluan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam perusahaan tersebut, sebagaimana anggaran penjualan yang disusun ini juga dilengkapi dengan rincian penjualan bulanan. Bahkan beberapa perusahaan yang mendasarkan penyusunan anggaran penjualan pada pengecer, agen, dan distributor tidak jarang disusun perencanaan penjualan produk perusahaan untuk menjumlahkan seluruh penjualan bulanan yang ada. Selanjutnya, tahap-tahap penyusunan anggaran penjualan. Pertama, forecast penjualan. Untuk memprediksi jumlah rencana penjualan suatu produk pada masa yang akan datang dengan menggunakan data penjualan produk sejenis pada periode sebelumnya. 2. Sarana mendapat laba. Terdapat beberapa alternatif penjualan yang dapat digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan, yaitu menambah jumlah produk dan menurunkan harga jual produk. Ketiga, unsur penyusunan anggaran penjualan antara lain harga pokok atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk, jenis dan jumlah unit produk, yaitu terkait dengan produk apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Yang ketiga, target pasar produk, terkait dengan daerah mana saja yang akan dijadikan target pasar atas masing-masing produk. Lanjut contoh kasus anggaran penjualan. PT Singgah Buana merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri tas, akan merencanakan penjualan ke beberapa daerah, yaitu Bandung, Malang, dan Bali. Perbandingan penjualan dalam 3 daerah tersebut adalah 1:2:3. Hasil peramalan penjualan sebesar 4.326 unit. Adapun harga jual produk di Bandung 15.000, harga jual produk di Malang 10.000, sedangkan harga jual produk di Bali 8.000. Dengan data tersebut, maka tentukan anggaran penjualan PT Singgah Buana. Dapat diketahui, perbandingan penjualan 1:2:3, peramalan penjualan yaitu 4.326 unit, harga jual di Bandung 15.000, harga jual di Malang 10.000, harga jual di Bali 8.000. Unit yang dijual di Bandung yaitu 4.326 dikali 1/6 sama dengan 721. Unit yang dijual di Malang yaitu 4.326 dikali 2/6 sama dengan 1.442. Unit yang dijual di Bali yaitu 4.326 dikali 3/6 sama dengan 2.163. Sehingga total unit yang dijual yaitu 4.326.
Angka ini sesuai dengan peramalan penjualan. PT Singgah Buana, anggaran penjualan per tahun 2020. Daerah penjualan Bandung terdapat 721 unit dengan harga per unit Rp15.000, sehingga total Rp10.815.000. Daerah penjualan di Malang terdapat 1.442 unit dengan harga per unit Rp10.000 sehingga total Rp14.420.000. Daerah penjualan di Bali terdapat 2.163 unit dengan harga per unit Rp8.000 sehingga total Rp17.304.000. Sehingga total penjualan dengan 4.326 unit yaitu Rp42.539.000. Dari data tersebut dapat dijadikan patokan bahwa PT Singgah Buana pada tahun 2020 akan menjual 4.326 unit dan akan mendapatkan pendapatan kotor dari penjualan sebesar Rp42.539.000. Contoh lain dari kasus anggaran penjualan. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri tas anak-anak akan merencanakan penjualan ke beberapa daerah secara kuartalan sebanyak 200.000 unit selama tahun 2008. Berikut disajikan informasi berkenaan dengan rencana penjualan di atas, yakni sebagai berikut. Rencana penjualan selama 4 kuartal adalah sebagai berikut. Kuartal 1 20.000 unit, kuartal 2 60.000 unit, kuartal 3 30.000 unit, kuartal 4 18.000 unit. Dengan harga jual per unit yaitu Rp1.000. Tagihan kas kuartal 4 pada tahun sebelumnya atau tahun 2007 adalah Rp3.100.000. Tagihan kas penjualan sebagai berikut. 70% ditagih dalam kuartal penjualan, sedangkan sisanya 30% ditagih pada kuartal berikutnya. Penjualan pada kuartal 4 terdapat sebanyak Rp5.400.000 yang tidak tertagih dan dimasukkan sebagai piutang usaha pada akhir periode tahun 2008. PT Singgah Buana, anggaran penjualan per 31 Desember 2008. Keterangan, ekspektasi penjualan kuartal 1 20.000, kuartal 2 60.000, kuartal 3 30.000, kuartal 4 18.000, sehingga total ekspektasi penjualan pada tahun tersebut yaitu 128.000. Harga jual per unit pada kuartal 1, 2, 3, dan 4 yaitu Rp1.000. Jumlah penjualan pada kuartal 1 yaitu Rp20 juta, pada kuartal 2 Rp60 juta, pada kuartal 3 Rp30 juta dan kuartal 4 Rp18 juta, sehingga jumlah penjualan pada tahun tersebut yaitu Rp128 juta. Schedule ekspektasi penagihan kas. Piutang usaha ada di kuartal 1 yaitu Rp3.100.000, sehingga piutang usaha pada tahun tersebut yaitu Rp3.100.000. Penjualan kuartal 1 yaitu 20 juta dikali 70%, hasilnya 14 juta. Lalu ditagih pada kuartal berikutnya 20 juta dikali 30%, hasilnya 6 juta. Sehingga total pada penjualan kuartal 1 yaitu Rp20 juta. Penjualan pada kuartal 2 yaitu 60 juta dikali 70%, hasilnya 42 juta. Lalu tagihan berikutnya pada kuartal selanjutnya 60 juta dikali 30%, hasilnya 18 juta. Sehingga penjualan pada kuartal 2 pada tahun tersebut yaitu 60 juta. Penjualan pada kuartal 3 30 juta dikali 70% yaitu 21 juta. Lalu tagihan kas berikutnya pada kuartal berikutnya 30 juta dikali 30%, hasilnya 9 juta. Sehingga penjualan kuartal 3 pada tahun tersebut yaitu 30 juta. Penjualan kuartal 4 18 juta dikali 70% yaitu 12 juta 600. Sehingga penjualan pada kuartal 4 pada tahun tersebut
yaitu 12.600.000. Jumlah kas yang ditagih pada kuartal pertama yaitu 14 juta, pada kuartal kedua 48 juta, pada kuartal ketiga 39 juta, pada kuartal keempat 21.600.000 rupiah, dan jumlah kas yang ditagih pada tahun tersebut yaitu 125.700.000 rupiah.